Langit mendung di Bandara Soekarno-Hatta seolah menanti hadirnya sosok yang selama ini dinanti. Megawati Hangestari, nama yang kini dielu-elukan di kancah internasional, baru saja tiba dari Korea Selatan. Sejak pagi, para penggemar dan wartawan telah memadati area kedatangan internasional. Wajah mereka tampak sumringah menyambut kepulangan sang bintang voli. Ketika Megawati keluar dari pintu kedatangan, sorak-sorai langsung menggema. Ia menyapa mereka dengan lambaian tangan dan senyum khas yang tak pernah berubah. Dengan jaket merah bertuliskan, Indonesia, di punggungnya, Megawati melangkah mantap. Ada kebanggaan tersendiri ketika kaki ini kembali menginjak tanah air setelah menorehkan prestasi besar di negeri orang. Para petugas VIP segera menggiringnya ke lounge khusus. Di dalam, suasana jauh lebih tenang. Seorang staf dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah menantinya di sana. "Selamat datang kembali, Mbak Mega," ucap staf itu sambil menyerahkan undangan resmi. Megawati menerimanya dengan tatapan heran. "Bapak Menteri ingin bertemu malam ini di Wisma Kemenpora. Undangan khusus," lanjutnya. Mega tak berkata banyak, hanya mengangguk pelan. Di kepalanya, berbagai pertanyaan mulai muncul. Untuk apa Menteri mengundangnya malam ini juga? Perjalanan dari bandara menuju Wisma Kemenpora ditempuh dalam senyap. Mega duduk di kursi belakang mobil dinas, memandangi jendela yang dipenuhi gerimis tipis. Ingatannya perlahan membawa dirinya kembali ke masa kecil, saat pertama kali mengenal voli di lapangan tanah desa. Ia masih ingat bagaimana bola plastik pertamanya dibeli oleh sang ibu dari pasar malam, dan bagaimana tangan kecilnya terbiasa memukul bola hingga lecet. Semangat itu kini membawanya sampai ke panggung dunia. Di Korea, ia bukan hanya dikenal sebagai pemain asing, tapi sebagai mesin poin yang ditakuti. Megawati menjadi simbol kekuatan Asia Tenggara di antara dominasi Korea dan Jepang. Namun, di balik gemerlap itu, ada rindu yang tak terobati. Rindu akan rumah, keluarga, dan aroma tanah yang menghidupkan semangatnya setiap kali melangkah di lapangan. Telepon genggamnya bergetar. "Sebuah pesan dari ayah, ibu nonton TV tadi, lihat kamu disambut fans di bandara. Bangga sekali. Hati-hati di jalan." Mega tersenyum, lalu membalas singkat, "Iya ya. Nanti video call ya." Di luar, lampu kota mulai menyala. Jakarta masih padat seperti biasa, tapi Mega merasa berbeda. Kali ini ia kembali bukan sebagai gadis desa biasa, tapi sebagai pahlawan voli nasional. Mobil berhenti di depan Wisma Kemenpora, gedung tua yang menyimpan sejarah panjang dunia olahraga Indonesia. Beberapa orang berpakaian resmi sudah menunggu. Mega turun dengan tenang, mengenakan kemeja putih dan celana hitam sederhana. Senyum khasnya tak pernah hilang, bahkan saat rasa gugup mulai menyelinap. Di ruang utama, Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Reza Maulana, sudah menunggu. Ia berdiri sambil tersenyum lebar dan menyambut Mega dengan pelukan hangat. "Akhirnya, kita bertemu langsung. Selamat datang kembali di rumah," katanya. Mega membalas dengan anggukan sopan. Ia tak ingin terlihat terlalu canggung meski hatinya penuh pertanyaan. Beberapa tokoh penting dari dunia voli juga hadir malam itu. Pelatih nasional, mantan pemain senior, dan bahkan Ketua Umum PBVSI. Setelah makan malam sederhana bersama, suasana berubah menjadi lebih formal. Menteri membuka percakapan, "Mega, terima kasih sudah meluangkan waktu. Malam ini, kami ingin bicara tentang masa depan." Mega menatapnya, menanti kelanjutan dari pertemuan ini. "Selama ini kamu telah menginspirasi banyak orang," ucap sang menteri sambil membuka berkas di depannya. "Tapi kami percaya kamu bisa lebih dari sekadar pemain." Kalimat itu menggantung di udara. Mega memiringkan kepala sedikit, mencoba memahami maksudnya. Lalu menteri melanjutkan, "Kami ingin kamu menjadi duta olahraga putri Indonesia." Mega membeku sejenak. Tawaran itu tidak terbayangkan sebelumnya. "Maksudnya, Pak?" tanyanya pelan. Sang menteri tersenyum. "Kamu akan tetap bermain voli. Tapi kami ingin kamu juga aktif turun ke lapangan-lapangan daerah. Menginspirasi, melatih, dan menjadi simbol semangat bagi gadis-gadis muda di Indonesia." Ruangan hening beberapa saat. Semua mata tertuju pada Mega yang masih mencerna informasi tersebut. Ia menyadari betapa besar tanggung jawab di balik peran itu. Tapi ia juga tahu, jika bukan dirinya, siapa lagi? Dalam hati, ia merasa terpanggil, meski belum langsung memberi jawaban. Mega melangkah keluar dari ruang pertemuan dengan kepala penuh pertanyaan.
Tawaran menteri untuk menjadi duta olahraga putri Indonesia masih bergema di telinganya. Baginya, menjadi pemain voli profesional sudah cukup berat, dengan segala latihan dan persaingan ketat di level internasional. Namun, menjadi duta, itu adalah tanggung jawab yang jauh lebih besar. Di luar, udara malam terasa dingin. Mega berdiri sejenak di teras Wisma Kemenpora, memandang Jakarta yang tampak tak pernah tidur. Ia teringat saat pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia setelah berkarir di luar negeri. Begitu banyak yang diinginkan orang darinya, tetapi apakah ia sudah siap untuk menerima semua itu? Malam itu, Mega tidur dengan hati gelisah. Di dalam mimpinya, ia melihat para gadis muda yang berlarian di lapangan voli. Mereka menganggapnya sebagai panutan, berharap suatu saat bisa mencapai level yang sama. Namun, ia juga melihat bayangan dirinya yang lelah, terpuruk, dan penuh dengan tekanan. Keesokan harinya, ia menerima pesan dari sahabat lamanya, Dika, yang juga seorang atlet. "Mbak Mega, kita memang dihadapkan pada pilihan besar. Tapi, ingat, ini bukan hanya soal diri kita. Banyak yang menanti kita." Pesan itu mengusik hati Mega, menyadarkannya bahwa kesempatan ini mungkin lebih dari sekadar tanggung jawab pribadi, ini adalah peluang untuk membawa perubahan nyata. Pagi itu, setelah berolahraga ringan di hotel, Mega bertemu dengan tim dari Kemenpora yang telah menunggu untuk mendiskusikan peran barunya. Mereka memberi penjelasan lebih rinci tentang rencana jangka panjang. "Tugas Anda tidak hanya berbicara di depan kamera, Mbak Mega. Kami ingin Anda turun langsung ke lapangan, berbicara dengan para atlet muda, mengembangkan program pelatihan di daerah-daerah yang kurang mendapat perhatian," jelas salah satu staf. Tawaran itu semakin memantapkan tekad Mega. Ia merasa ini adalah kesempatan untuk memberikan kontribusi nyata kepada bangsa. Namun, ia juga sadar bahwa menjalani dua peran sekaligus, sebagai atlet dan duta olahraga, akan sangat menguras waktu dan tenaganya. Ia perlu membuat keputusan bijaksana agar bisa tetap menjaga keseimbangan antara keduanya. Setelah berdiskusi dengan pelatih dan keluarganya, Mega memutuskan untuk menerima tawaran itu. Ia akan tetap fokus pada karir voli internasionalnya, namun juga mulai merancang program pembinaan atlet putri di daerah-daerah yang kurang berkembang. Hal itu, menurutnya, adalah cara terbaik untuk memberi dampak yang lebih besar. 3 bulan setelah menerima tawaran tersebut, Mega memulai perjalanan barunya sebagai duta olahraga putri Indonesia. Program pertama yang ia jalankan adalah mengunjungi beberapa sekolah dan klub voli di daerah terpencil. Ia merasa terharu melihat antusiasme para gadis muda yang bercita-cita menjadi seperti dirinya. Di setiap tempat yang ia kunjungi, Mega berbagi cerita tentang perjalanan kariernya, tantangan yang dihadapinya, dan pentingnya kerja keras serta dedikasi. Di salah satu desa di Jawa Barat, Mega bertemu dengan seorang gadis muda bernama Lia, yang menceritakan bahwa ia hampir menyerah bermain voli karena tidak ada pelatih yang cukup baik di desanya. Namun, setelah mendengar kisah Mega, ia kembali menemukan semangatnya. "Mbak Mega, saya ingin seperti Mbak, membawa voli Indonesia ke dunia," kata Lia dengan penuh harap. Mega merasa terinspirasi oleh semangat para gadis ini. Ia semakin yakin bahwa peran barunya bukan hanya tentang memberi motivasi, tetapi juga tentang memberi kesempatan. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar, pikirnya, sambil melangkah menuju lapangan tempat latihan. Setiap kali ia berinteraksi dengan mereka, semakin kuat pula tekadnya untuk menjalani peran baru ini dengan sepenuh hati. Meski telah memulai program sebagai duta, Mega tidak melupakan komitmennya sebagai pemain voli profesional. Sebulan setelah memulai program pembinaan, ia kembali berlatih keras untuk kejuaraan internasional yang akan datang. Namun kali ini, ia merasa berbeda. Ada rasa bangga dan kepuasan tersendiri setelah berbagi pengalamannya dengan para gadis muda di Indonesia. Ia merasa tidak lagi bermain hanya untuk dirinya, tetapi untuk bangsa dan generasi penerus. Dalam pertandingan pertama setelah kembali, Mega tampil luar biasa. Ia membawa timnya meraih kemenangan yang sangat penting. Di sela-sela kemenangan itu, Mega merasa ada semangat yang lebih besar yang menggerakkannya, semangat untuk memberi inspirasi dan membawa perubahan melalui olahraga. Sampai pada akhirnya, saat konferensi pers usai pertandingan, seorang wartawan bertanya, "Mbak Mega, bagaimana rasanya menjadi duta olahraga sekaligus pemain voli profesional?" Mega tersenyum lebar, "Ini adalah perjalanan panjang, dan saya merasa sangat beruntung bisa memainkan kedua peran itu. Karena di balik setiap kemenangan,
ada harapan yang lebih besar untuk olahraga Indonesia. Setelah kejuaraan internasional yang sukses, Mega semakin sibuk dengan tugas-tugas sebagai duta olahraga. Setiap minggu, ia mengunjungi daerah-daerah di Indonesia, bertemu dengan gadis-gadis muda yang memiliki mimpi besar untuk menjadi atlet voli. Kunjungannya ke daerah-daerah terpencil tak hanya membawa semangat, tetapi juga membuka mata banyak pihak tentang pentingnya pembinaan olahraga di setiap sudut negeri. Salah satu perjalanan yang paling berkesan adalah saat Mega mengunjungi sebuah desa di Sulawesi Selatan. Di sana, ia bertemu dengan kelompok anak-anak yang bermain voli di lapangan sederhana yang tidak terawat. Mereka mengundangnya untuk bermain bersama, dan di sana, Mega melihat semangat yang luar biasa meskipun fasilitas yang mereka miliki sangat terbatas. "Kalian punya semangat juang yang besar, dan itu lebih penting dari apapun," kata Mega sambil menunjukkan teknik dasar yang sering ia latih. Bertemu dengan mereka membuat Mega semakin yakin akan peran barunya. Ia merasa bahwa setiap langkahnya, setiap pelatihan yang diberikan, dapat mengubah masa depan mereka. Tidak hanya sekadar mencetak atlet, tetapi juga membentuk karakter yang kuat dan pantang menyerah. Itu adalah warisan yang ingin ia tinggalkan. Meskipun Mega menikmati peran barunya, tantangan datang silih berganti. Waktu yang terbagi antara karir voli internasional dan tugas sebagai duta olahraga seringkali membuatnya merasa kelelahan. Ada kalanya ia merasa terjebak antara memenuhi ekspektasi orang banyak dan tetap menjaga keseimbangan dalam hidup pribadinya. Namun, ia tahu bahwa apa yang dilakukannya lebih besar dari sekadar pekerjaan. Suatu hari, setelah kembali dari turnamen voli, Mega merasa tubuhnya lelah sekali. Ia masih harus mempersiapkan kunjungan ke daerah lain untuk program pembinaan. Pada saat seperti itu, Mega mulai meragukan apakah ia mampu terus bertahan di dua dunia yang sangat berbeda. "Apa aku bisa menjalani semuanya dengan baik?" pikirnya dalam hati. Namun, saat ia melangkah ke lapangan latihan dan melihat para atlet muda yang menantikan bimbingannya, rasa lelah itu hilang. Mereka memberi semangat baru setiap kali ia menginspirasi mereka dengan cerita perjuangan dan tantangannya sendiri. Itu menjadi pengingat baginya bahwa setiap langkahnya berharga dan memiliki dampak yang luar biasa. Setahun berlalu, dan program Duta Olahraga Putri Indonesia yang dijalankan oleh Mega mulai menunjukkan hasil. Banyak gadis muda yang berhasil menunjukkan bakat luar biasa setelah mengikuti pelatihan dan bimbingan langsung dari Mega. Beberapa dari mereka bahkan dipilih untuk bergabung dengan Tim Nasional Voli Putri Indonesia, sebuah prestasi yang menjadi kebanggaan bersama. Pada acara perayaan ulang tahun program tersebut, Mega diberikan penghargaan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kontribusinya yang luar biasa dalam mengembangkan olahraga putri di Indonesia. Dalam pidatonya, ia berkata, "Saya hanya memberi sedikit dari apa yang saya miliki, namun melihat semangat mereka berkembang, saya merasa sangat terharu. Semua ini adalah hasil kerja keras kita bersama." Di acara itu, Mega juga menerima surat dari beberapa atlet muda yang mengucapkan terima kasih atas bantuan dan motivasi yang diberikan. Salah satu surat yang paling menyentuh datang dari Lia, gadis desa yang ia temui setahun lalu. "Terima kasih, Mbak Mega. Saya kini menjadi bagian dari tim voli daerah, dan saya tak akan berhenti berusaha sampai bisa mewakili Indonesia di dunia," tulis Lia. Kembali ke lapangan internasional, Mega merasakan bahwa peran barunya sebagai duta olahraga kini menjadi bagian integral dari dirinya. Ia bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk ribuan gadis yang ingin mengikuti jejaknya. Setiap kemenangan di lapangan kini terasa lebih berarti, karena ia tahu ada harapan dan impian yang bergantung pada setiap usahanya. Sambil menatap matahari terbenam di tepi lapangan voli, Mega merasa tak pernah seberat ini menjalani hidup. Namun, ia juga tahu bahwa inilah jalannya, menjadi jembatan antara mimpi dan kenyataan bagi banyak orang. Ia tak hanya bermain voli, tetapi ia juga menanamkan semangat dalam diri para generasi penerus. Indonesia, di masa depan, akan melihat lebih banyak atlet voli perempuan yang mencetak prestasi dunia, dan Mega tahu bahwa ia telah berperan besar dalam perjalanan itu. Mungkin perjalanan ini tak akan mudah, pikirnya, tapi setiap langkah yang kita ambil adalah langkah untuk masa depan yang lebih baik. Dan dengan tekad itu, Mega Hangestari melangkah maju, terus memberi inspirasi di setiap lapangan yang ia pijaki. Setelah beberapa tahun menjalani dua peran sekaligus, sebagai pemain voli internasional dan duta olahraga, Mega mulai menyadari bahwa perubahan tidak selalu datang dengan mudah.
Setiap perjalanan ke daerah-daerah terpencil mengajarkan banyak hal, termasuk ketahanan mental yang luar biasa dari para gadis muda yang ingin meraih impian mereka meskipun menghadapi keterbatasan. Di setiap desa yang ia kunjungi, Mega menemukan cerita-cerita yang membuatnya semakin yakin bahwa peran duta ini bukan sekadar pencapaian pribadi, tetapi juga sebuah misi besar untuk bangsa. Mega sering berhubungan dengan para pelatih dan pengurus olahraga di berbagai daerah untuk memastikan bahwa program pelatihan yang ia jalankan bisa berlanjut dengan konsisten. Namun, ia juga menghadapi tantangan besar dalam hal pendanaan dan dukungan dari berbagai pihak. Banyak klub dan sekolah yang terbatas fasilitasnya, dan kadang-kadang, program yang ia rencanakan harus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Meskipun demikian, Mega tidak pernah mundur. Setiap tantangan yang datang justru semakin menguatkan tekadnya untuk melanjutkan perjuangan ini. Di tengah kesibukannya, Mega juga menemukan waktu untuk berbicara dengan para orang tua dari gadis-gadis muda tersebut. Ia seringkali mengingatkan mereka bahwa olahraga bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga tentang pembentukan karakter yang kuat. Jika anak-anak kita tumbuh dengan semangat juang yang tinggi, mereka tidak hanya akan berprestasi di olahraga, tetapi juga dalam kehidupan mereka kelak, kata Mega dalam banyak kesempatan. Hal ini membuatnya semakin dihormati dan dipercaya oleh banyak pihak, baik di dalam maupun luar dunia olahraga. Seiring berjalannya waktu, Mega melihat bagaimana perannya mulai membawa perubahan. Ia tidak hanya menjadi inspirasi bagi para gadis muda yang bercita-cita tinggi, tetapi juga menjadi simbol harapan bagi mereka yang berasal dari daerah-daerah yang sering terabaikan. Satu hal yang ia sadari adalah, meskipun tantangan terus datang, perjalanan ini memberi kepuasan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan setiap trofi atau medali yang ia raih sebelumnya. Mega Hangestari, dari seorang pemain voli menjadi pahlawan olahraga putri Indonesia, tidak hanya membangun prestasi, tetapi juga membangun jembatan bagi masa depan yang lebih cerah bagi banyak generasi. Mega kini tidak hanya dikenal sebagai pemain voli yang handal, tetapi juga sebagai simbol perubahan dalam dunia olahraga di Indonesia. Di setiap kesempatan, ia berbicara tentang pentingnya pengembangan olahraga untuk perempuan di tingkat dasar, mengajak lebih banyak orang untuk terlibat dalam upaya tersebut. Tidak hanya pemerintah yang mulai memberikan perhatian lebih, tetapi juga sejumlah sponsor mulai melihat potensi besar dalam program yang ia jalankan. Namun, meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, Mega sadar bahwa jalan panjang masih harus ditempuh. Program pelatihan yang ia jalankan terkadang terkendala oleh kurangnya fasilitas, dan ia terus berjuang agar anak-anak muda yang berbakat tidak terhalang oleh keterbatasan tersebut. Salah satu mimpinya adalah membangun lebih banyak pusat pelatihan voli di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang jarang mendapat perhatian. Mega tahu, infrastruktur yang kuat adalah kunci untuk membentuk atlet-atlet berkualitas di masa depan. Selain itu, Mega mulai memperkenalkan program pelatihan berbasis teknologi. Ia menggandeng beberapa pihak untuk mengembangkan aplikasi yang memungkinkan pelatih dan atlet berinteraksi secara lebih intensif meskipun terpisah jarak. Dengan teknologi, Mega yakin bahwa para atlet muda di daerah yang jauh dari kota besar dapat mengakses informasi dan bimbingan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Ia merasa sangat optimis dengan masa depan olahraga putri di Indonesia jika inovasi dan kerja keras seperti ini terus dilanjutkan. Di tengah kesibukan itu, Mega masih terus bermain voli di tingkat internasional. Setiap kali ia melangkah ke lapangan, ia merasa lebih ringan. Tidak lagi hanya bermain untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua gadis-gadis muda yang melihatnya sebagai contoh. Setiap pertandingan kini seperti ladang amal, dan kemenangan bukan lagi sekadar medali, tetapi sebagai bukti bahwa mimpi besar itu bisa terwujud jika didukung dengan semangat dan kerja keras. 1 tahun setelah Mega mengambil peran sebagai duta olahraga putri, ia diundang untuk berbicara di berbagai konferensi internasional tentang peran perempuan dalam olahraga. Di salah satu konferensi besar di Tokyo, Mega berbagi kisahnya dengan audiens yang terdiri dari atlet dan penggiat olahraga dari berbagai negara. Ketika saya memulai perjalanan ini, saya hanya seorang gadis dari desa yang ingin bermain voli. Tapi saya percaya bahwa dengan dukungan, semua mimpi bisa terwujud, kata Mega dengan penuh semangat. Presentasinya menjadi sorotan utama dalam konferensi tersebut. Banyak yang terkesan dengan visi Mega untuk mengembangkan olahraga perempuan di Indonesia, terutama dalam memfasilitasi pelatihan di daerah-daerah terpencil. Mega tidak hanya berbicara tentang pentingnya olahraga,
tetapi juga menekankan pada pentingnya kesetaraan dalam kesempatan dan pengembangan bakat. Bagi Mega, olahraga adalah alat untuk membentuk karakter yang kuat dan memberi kesempatan bagi siapa saja, tanpa memandang latar belakang. Kembali dari konferensi itu, Mega merasa lebih termotivasi untuk memperluas jangkauan program yang ia jalankan. Ia ingin menciptakan lebih banyak platform internasional di mana atlet perempuan Indonesia dapat menunjukkan potensi mereka. Selain itu, Mega juga mulai menggali lebih dalam tentang potensi perempuan di dunia olahraga yang seringkali terabaikan, dan berharap dapat membantu mereka meraih kesuksesan yang lebih besar lagi. Dengan keberhasilan dan kemajuan yang dicapai selama 2 tahun terakhir, Mega mulai merasakan buah dari perjuangannya. Namun, ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang harus ia jalani. Setiap langkah yang diambilnya kini lebih penuh dengan makna, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk setiap anak muda di Indonesia yang percaya bahwa olahraga adalah pintu menuju kesuksesan dan perubahan. Perjalanan Mega Hangestari sebagai pemain voli dan duta olahraga perempuan Indonesia menjadi kisah yang menginspirasi banyak orang. Dari seorang gadis muda yang hanya bermimpi untuk bermain voli hingga menjadi simbol perubahan bagi olahraga putri, setiap langkahnya telah membawa dampak besar. Lebih dari sekadar prestasi di lapangan, Mega telah menunjukkan bahwa keberhasilan sejati terletak pada bagaimana kita bisa memberi kembali kepada masyarakat, menginspirasi generasi penerus, dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi semua orang untuk mengejar impian mereka. Mega tidak hanya mengukir nama dalam sejarah olahraga, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi masa depan atlet perempuan di Indonesia. Program-program yang ia jalankan mulai menunjukkan hasil yang nyata, dengan semakin banyaknya gadis muda yang memulai perjalanan mereka di dunia olahraga. Bahkan, banyak dari mereka yang kini berprestasi, membuktikan bahwa apa yang dimulai dengan impian sederhana, dapat berkembang menjadi kenyataan yang luar biasa. Namun, bagi Mega, perjalanan ini belum berakhir. Setiap pencapaian adalah batu loncatan menuju tujuan yang lebih besar, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi atlet perempuan di seluruh Indonesia. Dalam setiap pertandingan yang ia jalani, dalam setiap kunjungan yang ia lakukan, Mega terus memegang teguh prinsipnya, olahraga adalah sarana untuk mengubah kehidupan, tidak hanya bagi mereka yang terlibat langsung, tetapi juga untuk masyarakat luas. Di tengah kesibukan dan tantangan yang terus hadir, Mega tahu bahwa apa yang ia lakukan hari ini akan terus menginspirasi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk bangsa yang lebih besar. Dari lapangan voli hingga panggung dunia, ia percaya bahwa mimpi besar itu dapat terwujud jika kita bersedia bekerja keras dan berbagi kepada sesama. Dan dengan semangat itu, Mega melangkah ke masa depan, penuh keyakinan dan harapan untuk Indonesia yang lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih percaya pada potensi luar biasa yang dimiliki setiap individu.